Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Mengkatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat bergabung. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mengkatur dan juga Lizahra, baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Senantiasa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk kami dan juga update kegiatan mengenai yang ada di Mengkatur dan juga Lizahra dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mengkatur dan juga Lizahra. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami yang belum mengenal Mengkatur dan Lizahra, sebagai informasi bahwasannya kami Mengkatur dan Lizahra adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami tentunya mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami tentunya berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellence sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Kami memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah, dan juga memberikan pembimbing, mutawif yang berpengalaman. Kami legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi pemirsa, bahwa kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umroh Super Promo Package. Yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad 28,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 33,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq Safat Al-Madinah berbintang 4. Menginap di Mekah di Hotel Anjum berbintang 5. Dengan fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudia atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makanan minum 3 kali sehari, dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya adalah Umroh Super Promo Package. Yang kedua yaitu keberangkatan yang sama di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad 29,9 juta, untuk triple 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4 dengan fasilitas yang sama yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu adalah Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 32,9 juta untuk quad, triple 34 juta, dan untuk di double 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel El Afkinda berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan yang sama, ditambah pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju ke Mekah. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Promo Gold Package selama 9 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari untuk quad 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taiba Front berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar, untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithiyah berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 dengan selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar, untuk double di 4.500
US dollar. Menginap di Madinah di Hotel The Oberoi berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5 dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yang kami punya adalah Umroh Plus pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama persediaan masih ada. Dengan fasilitas diantaranya adalah penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makan dan minum 3 kali sehari, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Sanli Urfa keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Umrah Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada dengan penerbangan tentunya maksud kami dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan juga dengan free cable car. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Umroh Plus Aqsa pemirsa keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Umroh Plus Uzbekistan keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki bonus Serbia keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu tur wisata halal, tur wisata religi. Sebagai produk yang pertama yaitu Tadabur Bumi Anbiya, kita akan mengunjungi 3 negara yaitu Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari di keberangkatan di tahun 2024 mengunjungi kota-kota diantaranya adalah Kairo, Saint Catherine, Jerusalem, Wadi Rum dan juga Amman. Dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dengan dengan menikmati fasilitas diantaranya adalah dengan penerbangan Oman Air, kemudian transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makan dan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yang kami punya itu Extraordinary Islamic Balkan pemirsa. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan. Di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Tentunya kita akan menikmati selain keindahan alam, arsitektur bangunan, juga kita akan tentunya disuguhkan dengan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Semenanjung Balkan pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain. Tentunya kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia. Di antaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Tentunya selain kita menikmati keindahan alam, arsitektur bangunannya dan juga kita juga akan mengetahui jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota Tashkent, Bukhara, Samarkand, Amirsoy dan juga kita akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Kemudian produk berikutnya yang adalah Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di Uzbekistan dan juga mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya pemirsa yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Black Sea. Pemirsa, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di semenanjung, yang terletak di
di Laut Hitam pemirsa yang terletak di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk berangkat berikutnya itu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Untuk berangkat berikutnya yang kami punya adalah Ghost to Australia. Keberangkatan menuju kota-kota di Melbourne, Brisbane dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada tentunya dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya adalah Tour Holiday pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi kota Amerika dan juga French Canada selama 12 hari di tahun keberangkatan 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Windsor of the American West. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Super Sale is Europe. Pemirsa, kita akan mengunjungi negara-negara di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Spain and Portugal Journey, yaitu kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang luar biasa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi negara Amerika yang terletak di bagian timur tentunya. Keberangkatan di tahun 2024 maksud kami negara Amerika yang terletak di bagian barat pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemirsa yang tentunya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, syarat dan ketentuan, tentunya dapat mengunjungi website kami atau media sosial kami atau menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan juga Licara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya tentu dengan program ada program podcast dan juga program kajian tafsir dan juga nantinya juga ada Journey Ramadan. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas pemirsa syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan dalam upaya tentunya kita sama-sama belajar dalam meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-42 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 186 hingga 187 dengan tema doa dikabulkan berkaitan erat dengan ketaatan. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdul Rahman LC. Dan Bapak Ibu sekalian, agar acara tentunya berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wala tubashiruhun wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan di Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada amal saleh, bagian daripada proses yang terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kepada tingkat tadabbur, artinya merenungi, itu lebih baik daripada sekian puluh ribu tahun kita beribadah. Nah, maka kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita dapatkan, sekecil apapun yang kita peroleh dari tadabbur kalam ini, menjadi salah satu sarana, salah satu perantara untuk mencapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-186. Bagi sahabat di Zahra atau Makatur di mana saja berada, silahkan yang mau ikut gabung agar memperoleh limpahan pahala, buka mushaf, lalu bersama-sama kita mentadaburi ayat-ayat yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Setelah sebelumnya, artinya pada episode yang lalu, kita sudah merenungi beberapa ayat tentang puasa, tentang kewajiban puasa, tentang kapan pelaksanaan puasa, tentang siapa saja yang melaksanakan dan siapa yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Sampai ditutup pada ayat yang terakhir sebelum ini, la'allakum tashkurun. Jadi menyempurnakan ibadah puasa selama 1 bulan, di malam terakhir ada perintah sempurnakan dan bertakbirlah, besarkan nama Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita diberi kesempatan oleh Allah 1 bulan ini sangat istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad SAW.
di mana kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada banyak nilai-nilai pendidikan dari Allah untuk hidup dan kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika ditutup dengan la'allakum tashkurun. Nah, ayat yang akan kita bahas ini 186 ini menyangkut masalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan puasa ini sebetulnya kita sedang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita mendekat, tetapi Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Pada saat kita melaksanakan puasa dengan bagus, melaksanakan qiyam Ramadan, banyak istighfar, banyak ya berdoa, banyak membaca sholawat, banyak sedekah, kita sedang didekatkan. Makanya kita ini ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muqarrabun, hamba-hamba yang mukhlasun. Jadi bukan yang mukhlis tetapi mukhlas. Jadi kalau mukhlis itu kita berusaha untuk ikhlas di dalam ibadah ini. Tetapi setan masih terus-menerus merusak ibadah kita. Tapi kalau mukhlas itu sudah diberi tameng oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk hamba ini yang mukhlas, yang terjaga ini, tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa merusak. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melemahkan kualitas imannya. Inilah mukhlas. Dan kita pengen menjadi al-muqarrab, artinya yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu dekatnya dengan kita. Maka ketika ada yang bertanya, setelah ayat puasa tiba-tiba kok ada pertanyaan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apa hubungannya? Hubungannya ya seperti tadi. Puasa itu adalah proses Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, mendekatkan dirinya dengan ya kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wa idza sa'alaka, ya, sa'alak itu dari kalimat sa'ala, sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu meminta. Sa'ala yas'alu itu bertanya. Ya. Jadi kalau hamba-hambaku meminta, hamba-hambaku bertanya, artinya meminta penjelasan kepada engkau wahai Muhammad, ya, atau bertanya kepada engkau. Di sini yang bertanya Allah menyebut kalimat ibad. Nah, di dalam Al-Quran itu ibad itu bentuk plural dari abdun. Sama, abid juga sama bentuk plural dari abdun. Abdun itu hamba. Hamba itu dulu pada masa ya jahiliyah, di awal-awal Nabi SAW mendakwai mereka itu, masih ada abd ini yang diartikan perbudakan. Jadi budak itu dalam bahasa Arab disebut dengan abd. Kenapa? Karena yang namanya abd itu tidak memiliki apapun di dalam kehidupan ini. Semua milik majikan, termasuk dirinya. Apalagi hartanya, apalagi ya kepemilikan yang lain yang ia miliki ini bagi seorang budak nggak ada, semua milik majikan. Makanya ketika ini dihapus, enggak ada abdun, enggak ada hamba dinisbatkan kepada seseorang, enggak ada. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Jadi ketika dia mengaku dirinya sebagai Abdullah, maka poin pertama yang paling penting itu apa? Tidak memiliki apapun di dalam hidup ini, semua milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Yang kedua, budak atau hamba itu dia tidak akan melakukan apapun ya di dalam kehidupan ini kecuali
melakukan perintah dari majikan. Maka setelah perbudakan itu sudah dihapus, sudah tidak ada lagi abdun dinisbatkan kepada seseorang. Harus Abdullah. Jadi kalau kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, maka kita tidak akan mengerjakan apapun kecuali atas perintah Allah. Allah memerintahkan melalui nabinya. Lalu kemudian perintah-perintah ini dirangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan tentang isi Al-Quran tersebut. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Al-Quran, apa yang diperintah oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Ini namanya Abdullah. Lalu yang ketiga, yang namanya budak itu dia tidak akan merencanakan apapun. Dia janji dengan siapapun gak akan bisa kecuali atas izin majikan. Nah, ketika perbudakan ini dihapus, tidak boleh abdun dinisbatkan kepada seseorang, maka menjadi Abdullah, hamba Allah. Berarti untuk yang ketiga ini, dia tidak akan melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Karena Allah majikannya. Gitu. Maka dia keluar kalimat yang diajari oleh Allah, yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap akan melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, gak boleh memastikan. Harus ada kalimat insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Sebab kalau Allah gak menghendaki, ya gak akan bisa. Ya. Kita merencanakan, jangankan esok hari, dalam waktu dekat saja. Kita punya rencana ini, rencana itu. Kita sudah mantap, kita sudah yakin. Dan kita lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Karena Allah nggak berkehendak, padahal itu sudah yakin betul itu akan terjadi, ternyata gagal. Gagalnya itu kadang-kadang karena urusan yang sepele. Tiba-tiba kakinya keseleo, tiba-tiba perutnya sakit, tiba-tiba mendengar ya berita bahwa keluarganya harus dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba, jadi semua serba tiba-tiba itu. Nah, begitulah Allah menggagalkan, ya karena Allah tidak menghendaki. Makanya apapun yang akan kita lakukan, tutup atau iringi dengan kalimat insya Allah. Kalau Allah menghendaki. So, kalau Allah nggak menghendaki nggak akan bisa. Allah malah ma'ni lima ataita wala mu'tiya lima manata wala rada lima qadaita. Apa yang dicegah oleh Allah nggak ada orang yang bisa memberi. Apa yang diberi nggak ada siapapun yang bisa mencegah itu. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa ada yang bisa membatalkan? Nggak ada. Inilah Abdullah. Jamaknya adalah ibad. Jadi kalau idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya hamba-hambaku, hamba-hamba yang mana ini? Biasanya di Al-Quran kalau ibad itu dipakai untuk hamba-hamba yang baik. Hamba-hamba Allah yang taat. Kalaupun ada yang masih berlumur dosa, tapi ada keinginan kuat untuk tobat, nah Al-Quran menyebut mereka dengan ibad. Jadi bisa jadi di ayat ini yang dimaksud siapa? Mereka yang taat. Atau bisa jadi mereka yang bertanya kepada engkau ini Muhammad, hamba-hambaku yang memiliki keinginan untuk taat, keinginan untuk tobat. Ibad. Berbeda dengan abid. Kalau abid itu bentuk plural, bentuk jama dari abdun, tetapi Al-Quran biasanya menggunakan kalimat abid ini untuk hamba-hamba Allah yang bermaksiat dan tidak memiliki keinginan untuk taubat. Ya. Kenapa disebut dengan abid? Karena semua makhluk ini, manusia ini adalah kan hamba Allah semuanya. Ya. Cuma dibedakan penyebutannya. Kalau yang baik atau yang punya keinginan untuk baik, itu ibad. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki keinginan dan terus-menerus berada di dalam kemaksiatan, itu adalah abid. Jelas ya? Jadi antara ibad dengan
abid. Ya. Idza sa'alaka ibadi anni, ya. Jadi apabila hambaku bertanya tentang aku, hamba yang mana? Hamba yang baik. Hamba yang mana? Hamba yang memiliki keinginan untuk baik. Bertanya tentang aku kepadamu, wahai Muhammad. Katakan, fa inni qarib. Katakan, sungguhnya aku adalah dekat. Tapi kalimat kul ini tidak ada. Artinya, kalau kul ini ada, berarti di situ ada semacam proses untuk supaya dia meyakini tentang keadaan Allah. Nah, kalau di sini tidak ada. Karena tidak ada, maka artinya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba. Ya. Hamba siapa? Hamba yang baik, hamba yang ada keinginan untuk baik. Jadi kalau bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Allah menjawab dengan fa inni. Fa inni itu maka aku dekat. Kalau summa itu untuk menyambung satu kalimat atau satu pernyataan, tetapi ada jeda. Tetapi kalau fa langsung, ya, langsung gitu. Ada di dalam surat Al-Fil itu kalimat faja'alahum ka'asrim ma'kul. Ya, warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum. Itu langsung, nggak ada jeda itu. Ya, begitu mereka ini ditimpa batu-batu dari api neraka yang dibawa oleh burung-burung, begitu mengenai sasaran, faja'alahum ka'asrim ma'kul. Maka dijadikan mereka ini bagaikan daun yang dimakan ulat. Nggak ada jeda. Nah, di sini kalimatnya fa ini. Ya, bukan kalimat summa. Kalau summa, ya berarti kan masih ada jauh. Tetapi di sini tidak ada fa ini qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ya. Jadi kalau mereka bertanya tentang aku, yang bertanya kan bukan semua, tetapi hamba-hamba yang baik atau memiliki keinginan untuk baik. Fa ini qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da', aku akan mengabulkan doa, permintaan orang-orang yang berdoa pada saat berdoa kepadaku. Artinya, aku akan mengabulkan siapapun yang berdoa, siapapun yang mengajukan permohonan kepadaku. Aku akan kabulkan itu. Ujibu da'watad da'. Ya. Jadi kalimatnya luar biasa, ujibu da'watad da'. Aku akan kabulkan, aku akan jawab doa orang yang berdoa. Tapi ada tambahan idza da'ani. Sebab ada orang punya keinginan tetapi dia tidak mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada itu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang punya keinginan lalu diucap keinginannya itu. Kalau kita mendengar penjelasan ya Syekh Mitwali Sya'rawi, pakar tafsir dari Mesir itu. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang telah sedang akan terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk untuk apa kita berdoa. Sebetulnya kita nggak berdoa, nggak minta pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lepas, itu nggak ada. Artinya nggak ada yang nggak diperhatikan, tuh nggak ada. Ya. Jadi mesti sudah ada. Hanya ketetapan itu gaib. Kita nggak tahu ketetapan kita ini ke depan kayak apa, kan kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kemudian Allah memberitahu. Caranya dengan mengutus para nabi, para rasul. Caranya bagaimana? Allah memberikan ajaran, Allah memberikan syariat, Allah memberikan Al-Quran. Quran inilah huda,
petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seperti yang disebut di ayat yang kemarin kita bahas. Ya. Jadi huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dari petunjuk inilah lalu kemudian kita berdoa, kita berusaha. Ya. Jadi kalau semua ada yang mengatakan, kalau sudah ditentukan kita ngapain berdoa? Ya, kita ngapain ikhtiar? Jadi jelas ya jawabannya, ketentuan itu gaib. Tidak ada yang tahu. Karena tidak tahu maka Allah beri petunjuk. Sehingga kita bisa bekerja, kita bisa berdoa, tapi nanti apa yang kita dapatkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ada yang menyederhanakan begini. Kita sebagai orang tua nih. Kita tahu keseharian anak-anak kita. Kebiasaannya tahu. Ya, tabiat, karakter. Tahu kita. Anak minta nggak minta selalu kita penuhi. Ya. Tetapi ketika anak ini punya keinginan, padahal kita sebagai orang tua ini udah tahu sebenarnya. Ya. Ketika dia punya keinginan, lalu kemudian dia mengajukan. Nah, ketika pengajuan inilah kita nanti menilai anak ini, kalau ini dikabulkan, kalau ini permohonannya diberikan, ini baik enggak untuk masa depan anak? Cocok enggak umur kayak begini nih, kok permintaannya seperti ini? Katakan, anak SD, umur baru katakan 10 tahun, tiba-tiba minta dibelikan motor gede, moge. Ya. Nah, orang tua kan kepikir, ini kalau saya belikan ini, dampaknya bagaimana ini? Ya. Membahayakan atau tidak? Kalau memang membahayakan, jangan dituruti. Ya. Tapi nanti kalau dia gede, nah baru dituruti keinginannya. Ya. Artinya ini menyederhanakan, nggak mesti ya Allah Subhanahu wa taala seperti itu tuh enggak, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, padahal Allah tahu semuanya tentang kita, lalu kita minta kepada Allah, semua pasti akan diberi. Cuma nanti Allah Zat yang Maha Tahu. Kalau permintaan kita ini diberi, ini bahaya atau tidak? Kalau memang bahaya, Allah Maha Tahu, maka ditangguhkan, tapi akan diberi. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, lalu kemudian setahun ini kok kita nggak dapat apa yang kita minta, Allah Zat yang Maha Tahu, Allah sedang menyiapkan yang terbaik tentang berapa, tentang kapan waktunya. Ya. Kalau kita kan nggak tahu, makanya kata Mitwali Syarawi itu antara doa dan permintaan itu tipis bedanya. Jadi kalau permintaan itu didominasi oleh nafsu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu, tapi dominasinya itu adalah nafsu. Kadang menurut kita itu baik, maka kita minta. Ternyata Allah Maha Tahu kalau ini diberi, ini besok akan terjadi ini, maka ditangguhkan. Makanya kemudian dikasih petunjuk lagi oleh Allah dan oleh Nabi. Kalau kamu minta sesuatu, kemudian belum dikabulkan, tetapi itu pasti akan dikabulkan. Ya, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan yakini bahwa setelah ini Allah akan memberi yang terbaik dari apa yang kita pintakan. Jangan kita minta lalu kemudian tidak dikabulkan. Kita marah-marah, kita suudzon, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka itu. Seolah-olah kita mengatur dengan permintaan tadi itu, Allah harus mengabulkan. Berarti kita ngatur Tuhan kalau begitu. Ya. Semuanya sudah ditentukan, cuma kita nggak tahu, makanya kita disuruh minta. Nah, permintaan ini dominasinya adalah nafsu.
Di ayat ini yang dikatakan adalah idza da'ani, kalau dia berdoa. Doa itu ibadah. Doa itu Allah yang nyuruh. Doa itu diberi contoh di dalam Al-Quran dan juga Nabi memberikan contoh tentang itu. Makanya kemudian ada kumpulan doa-doa dalam Al-Quran, kumpulan doa-doa dalam hadis-hadis Nabi, kumpulan doa para ulama-ulama gitu. Ya. Dan yang namanya doa beribadah itu, ya kita baca saja. Nggak mesti sesuai dengan keinginan kita. Allah Maha tahu dan Allah akan beri memang kalau itu sudah menjadi ketetapan. Bahkan ada pada masa Nabi SAW dahulu itu, dia tidak mau meminta apapun. Ya. Lah terus setelah sholat, setelah kegiatan apapun, apa yang dia baca? Dia hanya membaca sholawat saja. Permintaan kayak apapun, dia baca sholawat. Punya kepentingan, punya hajat apapun, dia baca sholawat. Ya sholawat terus gitu. Ya. Karena memang semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi istighfar. Ya. Jadi dia nggak pernah minta apapun kepada Allah kecuali kalimat yang keluar itu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Ada lagi yang membiasakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia nggak minta apapun kepada Allah, terserah Allah mau mengasihi mau enggak terserah, bukan urusan saya. Yang jelas saya memuji, saya menyucikan Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya itu. Tapi kebutuhan kesehariannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah idza da'ani, aku akan beri. Idza da'ani, kalau dia minta, kalau dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan itu. Ya. Jadi ada semacam bukan spesialis gitu ya, artinya bukan kekhususan idza da'ani ya. Karena tadi seperti yang disebut ya bahwa apapun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seumpama ada keinginan lalu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam bentuk doa bukan dalam bentuk permintaan. Sebetulnya ada yang mengatakan doa permintaan itu sama aja. Tapi ada yang mengatakan beda. Permintaan itu dominasinya adalah nafsu. Kalau doa itu adalah ibadah. Karena doa ini adalah ibadah sehingga dikabulkan tidak dikabulkan bukan urusan kita. Yang jelas saya sudah melaksanakan perintah ini, saya sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada doa ketika kita melaksanakan tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Enggak ada doa lain yang diajarkan oleh Nabi, yang didengar oleh para sahabat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu. Dan itu diulang-ulang setiap putaran. Nanti di Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan ini doa sapu jagat ini. Orang nggak minta apapun, hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sudah cukup dan Allah akan memberi apa yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Nah bedanya dengan permintaan, kadang-kadang permintaan itu dibatasi. Permintaan itu kadang-kadang kalau pas lagi ada hajat, tapi kalau doa enggak. Setiap saat ya kita terus melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tergantung oleh kebutuhan, tidak tergantung oleh waktu dan lain sebagainya. Kapan saja dia berdoa. Tapi kalau meminta itu kan pas kita lagi ada keperluan. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tapi dengan catatan. Jadi bukan hanya sekedar minta, bukan hanya sekedar doa, tetapi penuhilah hak dan kewajibanmu sebagai hamba. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai hamba nih, ya kan mengikuti petunjuk. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan sesuatu dari Allah itu adalah hak. Dan itu merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada syarat falyastajibuli, hendaklah dia falyastajibuli,
Apa falyastajibu li itu? Artinya hendaklah dia menunaikan perintah-perintahku dengan baik. Sambut seruanku. Jadi ini kita punya banyak keperluan, kita punya banyak permintaan, tetapi kewajiban kita tidak dikerjakan sebagai hamba. Makanya sampai ada orang mengatakan, Allah akan mengabulkan permintaanmu sesuai dengan kualitas sholatmu. Kemudian ada lagi, ya, sahabat pernah mengatakan, Nabi SAW itu tidaklah menemui suatu masalah kecuali dia sholat 2 rakaat. Artinya apa? Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, nanti Allah akan memenuhi kebutuhan. Keperluan kita apapun dipenuhi sesuai dengan kualitas ibadah kita. Jadi ada syarat falyastajibu li. Kadang-kadang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak memperhatikan kualitas ibadah. Bagaimana kita mau diberi? Bagaimana mau mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala kalau kewajiban kita sebagai hamba tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan? Falyastajibu li, sambut perintah-perintahku. Tunaikan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi itu artinya yakini. Ya, kamu harus yakin itu. Ya. Kita sudah tunaikan, lalu kemudian ada keyakinan, yakin pasti diberi. Nah, keyakinan ini kan artinya positive thinking. Keyakinan ini kan menyemangati diri. Jadi jangan sampai ada di dalam diri kita itu, doa saya nggak diterima. Ya, saya gagal. Orang sukses itu rata-rata membuang kalimat-kalimat gagal. Orang sukses itu rata-rata membuang kalimat nggak ada, nggak bisa, nggak ada. Dia harus positive thinking. Ya, saya sudah berdoa, Allah pasti akan mengijabah. Tentang kapan? Wallahu a'lam. Kalau ternyata kita mendapat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita minta, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah ternyata dikabulkan persis seperti apa yang kita minta, alhamdulillah wa binikmatihi tatimmus salihat. Wal yu'minu bila'allahum yarsyudun, agar mereka ini terus-menerus dalam kondisi, dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, aku dekat. Dan aku akan mengabulkan siapapun yang memohon, siapapun yang berdoa. Dengan catatan, sambut seruanku. Dan yakini. Ya. Jadi keyakinan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. La'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam kebaikan. Dan kebaikan di sini ini menggunakan kalimat yarsyudun, artinya terus-menerus. Ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas syiyam. Ada ulama yang mengatakan ini ayat puasa. Lalu diselingi satu ayat ya tentang doa ini. Sebetulnya bukan selingan. Ini dekatnya seorang hamba dengan Allah di bulan Ramadan karena banyak amalia-amalia, di antaranya adalah doa. Tapi kalau itu dikatakan selingan pun ya bisa, artinya bisa diterima ya. Oh, ini selingan, ini satu ayat ya tentang puasa, tiba-tiba ada wa idza sa'alaka ibadi. Kalau itu dikatakan selingan, maka di ayat berikutnya adalah lanjutan daripada ayat-ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatus syiyam ar-rafathu. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan. Kenapa tidak menggunakan bulan Ramadan? Karena yang dimaksud puasanya. Walaupun di ayat ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Cuma karena penyebutannya adalah asyam, maka dihalalkan bagi kalian malam puasa. Jadi malam puasa itu siang nih puasa nih. Ya. Kan dijelaskan puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu matahari sudah terbenam, dihalalkan bagi kalian mau puasa sunnah ataupun puasa wajib. Padahal ayat ini sebetulnya puasa wajib. Tetapi puasa sunnah masuk karena penyebutannya bukan Ramadan. Kecuali kalau uhilla lakum lailata Ramadan, nah baru. Ya puasa sunnah nggak termasuk. Tetapi di sini asyam. Ar-rafath.
Ar-rafath itu artinya melakukan hubungan suami istri. Ar-rafathu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Dihalalkan di malam hari. Kalau di siang hari kan untuk puasa. Ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Karena mereka istri-istri ya kalian ini pakaian bagi kalian. Dan kalian pakaian bagi mereka. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan libas, pakaian? Karena pakaian ini fungsinya satu adalah sebagai hiasan. Jadi kalau dikatakan itu hiasan, maka istri hiasan bagi suami, suami hiasan bagi istri. Artinya suamilah yang memperindah, mempercantik ya penampilan daripada sang suami. Begitupun sebaliknya. Hiasan. Ya, kalau seandainya itu sebagai pelindung dari panas dan dingin, maka si istri adalah pelindung bagi suami, artinya menutupi aib suami. Begitupun sebaliknya suami menutupi aib si istri. Karena ini libas, maka kalau ada masalah apapun timbul di dalam bahtera rumah tangga, itu jangan keluar. Masalah dibeberkan kemana-mana. Apalagi dunia sekarang. Banyak orang mengeluh di media sosial tentang suaminya, tentang istrinya. Itu salah besar itu. Ya, bagaimana dia mengeluh ke orang lain? Apa mereka bisa memberikan solusi? Makanya dikatakan libas, itu pakaian. Pakaian itu untuk menutup aib. Ya, menutup dari panas dan dingin. Maksudnya menutup aib. Tutup aib suami, tutup aib istri. Walaupun lagi marah sebesar apapun, jangan sampai kemudian nulis di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, menceritakan tentang suaminya. Ini istri yang durhaka ini. Ya, jadi ditutupi. Bahkan Nabi SAW mengajarkan dalam kondisi apapun ketika ada yang bertanya, katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal rumah tangganya lagi ribut itu, tapi dia berusaha untuk Alhamdulillah. Ya, karena apa? Karena suami istri ini adalah pakaian, ya, saling menutupi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak tahan, ya, untuk tidak melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan itu terutama. Tapi di sini menggunakan kalimat kuntum takhtanun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian ini telah berkhianat. Tapi di sini karena kalimatnya berkhianat kepada diri kalian, di Quran terjemahan atau di banyak kitab tafsir itu dijelaskan kuntum takhtanuna anfusakum ini mereka tidak kuat untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Karena seks, ya, hubungan suami istri memenuhi kebutuhan atau menyalurkan libido seksual ini merupakan fitrah. Ya, dan itu kebutuhan. Sehingga tidak bisa dicegah, sehingga tidak bisa ditahan. Ada di bulan Ramadan hanya di siang hari saja. Jadi mereka itu tahu. Ya. Tapi kemudian mereka ini seperti ketakutan gitu ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Malamnya nggak bisa. Padahal mereka tahu dan mereka sudah melihat contoh puasa-puasa ya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi kalau malam itu ya mereka tahu itu dibolehkan, tetapi ada ketakutan. Ya. Sehingga ketakutan inilah yang kemudian yang menyebabkan mereka itu tidak melakukan itu. Maka turun ayat annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kalau kamu lakukan berarti kamu merasa berkhianat. Contoh gini, yang paling sederhana gini. Ada minuman di gelas atau di botol. Itu sebetulnya minuman susu ataupun air putih. Tetapi saya atau kita meyakini itu adalah minuman haram, minuman keras gitu. Khamr. Ya. Kita tahu sebetulnya, tetapi ada keyakinan di dalam hati kita yang saya minum ini adalah khamr. Ya. Maka pada saat itu kita berdosa karena kita meyakini itu adalah
Khamar. Jadi ketika kita minum, ya sebetulnya kan air putih, tetapi kita meyakini itu adalah khamar, itu berdosa. Ada khamar, ya. Tetapi karena kita tidak tahu bahwa ini adalah khamar, kita tahunya itu adalah air putih ataupun minuman halal, lalu kita minum dengan keyakinan ini adalah halal. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Fataba alaikum wa afa ankum. Allah terima tobat kalian. Allah ampuni, Allah maafkan apa yang kalian lakukan ini. Karena mereka tahu, ya, atau bisa jadi mereka tidak tahu kalau ini halal. Ya. Lalu kemudian mereka meyakini itu adalah haram. Nah, ketika ada yang melakukan hubungan suami istri di malam hari, ya berarti kan mereka berkhianat untuk dirinya. Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Ya, kalian nggak akan kuat itu untuk menahan itu, maka ya ada di antara mereka yang sudah meyakini itu haram tapi tetap dilakukan, berarti kan berkhianat. Ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan, falan basyiruhun. Nah, maka sekarang sudahlah dugaan-dugaan yang kemarin-kemarin itu sudah tidak apa-apa. Sekarang gauli istri kalian di malam hari. Kalau di siang hari kan jelas memang nggak boleh. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Artinya wabtagu ma kataballahu ini apa-apa amalia-amalia apa saja yang di bulan Ramadan yang diperbolehkan. Nah, itu cari, kerjakan, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai betul-betul jelas khaitul abyad, ya, garis yang berwarna putih, ya, minal khaitil aswad, dari ya garis yang berwarna hitam di waktu fajar, menjelang fajar. Ya, jadi kalau sudah ada garis yang berwarna putih, ya tadi kan gelap nih, tiba-tiba kemudian terlihat warna putih. Nah, berarti sudah masuk waktu fajar. Jadi kalau kulu washrabu, makan minum, artinya waktu sahur dong. Ya, jadi makan minum waktu sahur itu. Sampai betul-betul kelihatan tanda tersebut. Al-khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, di waktu fajar itu. Kemudian atimus syama ilal lail, sempurnakan puasa sampai datang malam. Sampai datang malam ini, sampai terbenam matahari. Digunakan kalimat lail, lail itu artinya hitam. Ya, dikatakan lail itu karena diliputi oleh warna, diliputi oleh suasana yang gelap sehingga dikatakan lail. Cuma malam ini kadang, ya kalau Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ini mengartikan ilal lail di sini ini sampai terbenam matahari. Tapi kalau orang-orang Syiah yang namanya terbenam matahari itu sampai betul-betul warna kemerah-merahan hilang itu di ufuk barat itu. Ya. Dan itu waktu Isya biasanya kalau sudah hilang sama sekali itu. Makanya buka puasanya beda. Kalau di kita Ahlussunnah wal Jamaah ini pas maghrib mendengar azan itu matahari sudah mulai terbenam. Itu sudah masuk waktu dibolehkan untuk berbuka. Atimmus syama ilal laili. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan nanti ya pada saat 10 terakhir di bulan Ramadan, karena itu ada amalan sunnah yaitu i'tikaf di dalam masjid. Walaupun sebelum 10 terakhir itu juga boleh melakukan i'tikaf, tetapi dengan niat saya akan i'tikaf selama Ramadan penuh. Ya. Tetapi kan kasihan keluarganya. Kalau i'tikaf itu kan berada di dalam masjid. Masjid yang bagaimana? Masjid yang biasa dipakai untuk sholat Jumat. Artinya masjid besar, masjid jami. Dia i'tikaf di dalamnya. Kalau dia sudah niat, wala tubashiruhun. Jangan menggauli istrimu walaupun di malam hari. Ya. Tapi biasanya 10 terakhir bulan Ramadan. Karena ada contoh dari Nabi SAW. Nabi masuk ke dalam masjid, lalu dia niat i'tikaf. Kalau sudah i'tikaf di dalam masjid kayak begini ini, maka jangan kalian menggauli istri-istri kalian kalau kalian dalam posisi sedang i'tikaf di dalam masjid. Kenapa akifun? Untuk menunjukkan i'tikafnya ini i'tikaf yang benar sesuai dengan syar'i.
Jadi i'tikaf ini i'tikaf khusus, bukan i'tikaf umum. Ada di 10 terakhir bulan Ramadan, masuk ke dalam masjid, sudah tidak boleh melakukan aktivitas keduniaan karena kita berada di dalam masjid. Urusan-urusan dunia sudah ada yang mewakilkan, sudah ada yang menghandle pekerjaan-pekerjaan dunianya itu. Wa antum akifun. Makanya kalimat akifun, tilka hududullah. Itu semua adalah batasan. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha. Jangan mudah kalian mendekati larangan-larangan itu. Jangan mudah kalian melakukan maksiat. Ya, dalam hal ini yang mendekati pasangan, mendekati istri-istri kalian karena kalian sedang i'tikaf ya di dalam masjid. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang ayat-ayatnya ini. Allah tidak malu menerangkan itu. Ya. Padahal nggak dirinci pun kan sebetulnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bisa menjelaskan, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala merinci betul-betul supaya ini jadi catatan penting, jangan sampai dianggap remeh kalau sedang beriktikaf di dalam masjid. Kadzalika yubayyinullahu ayati, demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ayat-ayatnya untuk kita, untuk manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka betul-betul bertakwa, agar mereka betul-betul takut terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mau mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tadabburi, kita renungi ya dua ayat ini. Yang paling penting adalah meyakini di dalam hati kita bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah itu Allah terima dan Allah kabulkan. Adapun tentang kapan dan bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirkan di dalam hati kita pengalaman keseharian kita, pengalaman orang-orang soleh dalam hal meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul dikabulkan. Banyak kisah, banyak cerita-cerita, ada orang yang minta sekian tahun yang lalu tiba-tiba dikabulkan, itu sudah berjalan sekian puluh tahun baru kemudian dia rasakan, ini sepertinya dulu saya pernah minta ini. Ya, atau pada saat kita betul-betul sedang mendesak tiba-tiba datang pertolongan Allah, ya inilah permohonan kita, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dari apa yang pernah kita lakukan di hari-hari yang telah lewat. Ya. Lalu kemudian renungan ayat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Allah bisa saja sebetulnya di bulan Ramadan dilarang suami istri melakukan hubungan, itu bisa, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mencipta, yang tahu tentang kita, tentang manusia ini, ya untuk apa sih kita menikah? Bukankah itu untuk melampiaskan ya syahwat dengan cara yang benar, tiba-tiba kemudian dibatasi. Ya ada kesan Allah Subhanahu wa taala ini ya tidak memahami hambanya, katanya. Masya Allah. Allah maha lembut, Allah maha kasih, Allah maha bijaksana. Ada kewajiban ya, tetapi Allah tidak akan menghalangi, Allah tidak akan melabrak ya hak-hak semacam ini Allah hormati. Makanya di malam hari diperbolehkan ya. Dan Allah ketika menjelaskan sesuatu itu Masya Allah, nggak ada malu. Innallaha la yastahi. Allah nggak malu menerangkan sesuatu walaupun kita anggap itu remeh, walaupun kita anggap itu hal yang sepele, tapi Allah jelaskan karena ini yang akan menyangkut ya masa depan manusia. Ya memang saat ini semua kita tidak memerlukan, tapi bisa jadi generasi yang akan datang akan menghadapi permasalahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.